Saya pernah ngisi suara SpongeBob, pernah ngisi Suneo di Doraemon. Doraemon adalah favorit semua orang gitu. Siapa yang nggak suka banget sama Doraemon? Oh, ini Suneo-nya. Mas Santosa, waktu itu sesi nama Koreo itu Mario itu tentang apa nih? Tentang emosi apa nih? Boleh ceritain sedikit nggak mungkin tentang apa gitu? Awalnya saya memang punya fobia fobia ketinggian, kemudian punya fobia kayak lorong gitu ya. Kemudian punya fobia takut berenang pada malam hari. Buat aku seperti sesuatu yang nggak berujung kalau berenang di malam hari gitu. Apalagi di kolam yang luas dan dalam gitu. Sama ketika saya harus masuk ke dalam seluncuran air gitu ya, yang berlubang, saya lebih memilih yang terbuka. Itu pun yang nggak terlalu tinggi, sehingga saya tahu itu ujungnya, ada dasarnya gitu. Akhirnya menghadapi sesuatu juga jadi keringetan, kemudian timbul kepanikan gitu sendiri gitu ya. Terus aku lepaskan gitu, kemudian aku coba aku baik-baik saja gitu. Ternyata setelah lihat gitunya, di beberapa mall tuh ada eskalator yang tinggi banget, super nanjak gitu ya. Iya benar. Super nanjak. Saya memilih muter lewat eskalator yang lebih pendek gitu. Tapi sekarang ya mau eskalator senukik apapun it's okay. Dari masa kecil saya sebetulnya udah banyak banget cerita-cerita yang mestinya saya harus bisa lepas, tapi sekarang saya usianya 47 tahun, saya baru tahu bagaimana cara melepaskannya ini dengan kupas bawang ini, dengan kupas bawang emosi, masalah dan sebagainya dari Koreo dan doa. Nah, Mas Santa keberatan nggak kalau untuk share kayak one thing yang sangat berat itu apa? One thing only yang sangat signifikan, yang sangat berat buat Mas Santo saat itu? Beban sekarang ini ya yang baru aku alami itu kan, saya sebetulnya sekarang sakit kondisinya gitu, tapi saya sekarang sudah nggak mau menyebut diri saya sakit lagi. Terakhir sampai takut untuk melihat hasil lab, terus takut menghadap dokter membawa hasil lab gitu, kemudian takut dengan vonis-vonis berikutnya gitu. Sekarang udah saya bawa enjoy saja, dan saya merasa justru lebih segar ketika emosi saya itu dilepaskan. Nah, ketakutan saya adalah bagaimana saya membayangkan dulu apa-apa yang akan terjadi gitu loh, dengan hasil lab seperti ini, dengan vonis dokter seperti ini. Ternyata itu memperburuk, dan waktu saya belum melepaskan emosi itu, saya boro-boro bisa bangun, Mas. Saya boro-boro udah di rumah, udah di kamar, udah pasrah, ternyata itu bukan jalan. Ternyata itu bukan jalan untuk saya bisa lebih sembuh gitu, bisa lebih punya greget dalam hidup bahwa saya harus melakukan banyak hal lagi yang bisa saya lakukan. Dan akhirnya setelah dilepaskan ya udah timbul bahwa oh, aku baik-baik saja dan aku segar kok, aku nggak ketemu teman juga, aku tidak merasa tidak harus saya dapat perhatian bahwa oh kamu sedang sakit ya harus digini, nggak harus dibelas kasihani kayak gitu. Ya udah, aku bisa menampilkan senyumnya saya lagi gitu dalam beberapa, bahkan ya saya punya spirit, punya semangat untuk kembali merasa segar, dan saya ya bisa tersenyum lah. Iya, kelihatan banget senyumnya udah lebar banget dari tadi ya. Nah, karena nyimpen ketakutan itu ada pengaruh ke tubuh fisik ya sih? Lemes banget, terus udah nggak bersemangat, udah pasrah dengan padahal itu kan tidak harus dipasrahkan gitu kan. Kita tetap harus usaha, dan masalah bagaimana nanti itu kan tergantung dari prasangka kita akhirnya gitu. Dan terbangunlah sebuah kepercayaan diri untuk saya sembuh kok, saya fine saja gitu. Ketakutan ini semua, fobia ini semua, pernah cari cara lain nggak? Coba cara lain nggak? Sebelumnya sih saya pernah ya meditasi gitu ya. Akhirnya di beberapa bulan ini meditasi itu vakum gitu ya. Dan dari doa itu saya bisa merasakan lebih cepat gitu loh. Oh iya, nggak sampai 1 jam saya bisa merasakan perasaan yang lebih baik gitu ya, perasaan yang bisa drastis gitu ya, dari nggak bisa bangun, nggak malas bangun langsung, saya nggak apa-apa,
saya ini kok, saya sehat kok, saya ini kok turun tangga, naik tangga, ambil sesuatu sendiri, masak sendiri, apapun sendiri, dan ya semuanya dilakukan dengan happy gitu loh. Kalau Mas Santosa Amin sendiri, yang Mas Santosa rasakan ya perbedaan yang paling signifikan dari sistem DOA-TRT dengan yang selama ini Mas Santosa Amin rasakan, ini apa nih perbedaan yang paling signifikan? Apa bedanya dengan alternatif lain yang Mas Santosa Amin tadi sebutkan? Selama ini kadang ada pemikiran-pemikiran yang justru berbeda dari yang doa sampaikan, bahwa selama ini bahwa sakit itu sebuah kado dari Tuhan. Ternyata kalau itu merasa jadi kado, harus dipelihara dong, harus disayang dong, dan sebagainya. Itu ternyata di doa itu tidak, bahwa oh ini bukan kado, ini sesuatu yang memang harus dibuang, disembuhkan, dan sebagainya. Jadi pemikiran-pemikiran banyak yang akhirnya dibalik gitu oleh doa. Waktu itu berapa lama ya Mas Santosa rilis emosi itu semua dengan DOA-TRT itu berapa lama Mas Santosa? Fobia nggak sampai 30 menit. Nggak sampai 30 menit. Oke. Kalau yang untuk yang berikutnya, ketakutan berikutnya? Itu nggak sampai 1 jam sih, 40 menitan lah ya. 40 menitan. Ya sekarang sudah coba memperbaiki. Setiap ada perasaan yang mengganggu, setiap ada ini perlu dilepaskan atau tidak, saya harus sudah tahu nih bagaimana. Ini harus dilepasin, nggak boleh saya piara. Ini nggak boleh berlama-lama diam di diri saya. Ini harus saya lepaskan. Ini dampaknya buruk. Gampang emosi, gampang sensitif, tersinggung dan sebagainya. Ada ngomong orang, kok kurusan ya gitu. Ada udah tersinggung Mas saya. Dan sekarang udah ya namanya oke. Udah biasa aja ya, benar-benar kayak udah fine, udah nothing kayak mana. Dapat tadi. Dan pipi saya sudah mulai tembem dong. Oke. Lepasin sendiri ya, mandiri ya, tanpa perlu ada Rio lagi di sana ya berarti ya. Karena kalau manggil koreo terus kan bagaimana saya harus membayarnya. Siap. Berarti emang ini bisa dilakukan mandiri ya, benar-benar ya. Oke, ya. Sip. Tapi itu sudah buat aku sudah super banget membantu, dan saya mengalami perubahan yang berapa kali derajat gitu, 180 derajat gitulah, bahwa saya harus menghadapi semua ini dengan santai, saya harus happy, saya harus gitu. Akhirnya semua itu gitu. Dan anak saya hari ini saya nge-share video aktif, gunting sesuatu, bikin sesuatu sambil nyanyi, sambil itu hal yang sangat menyenangkan sekali ternyata. Secara emosional itu tertular pada mereka, bahwa kalau emosional kita sudah bisa tertata dengan baik, itu juga berefek pada orang-orang di sekitar kita. Mas Santosa ini masalah ini udah hilang permanen belum sih? Yang dari fobia itu udah hilang permanen belum? Aku boleh tahu. Kalau yang ketinggian saya permanen, sudah kemarin saya mendatangi apartemen di lantai 18. Dulu saya Mas kalau ke Rasuna itu ke lantai 18 nggak mau jemur apapun sendiri di balkon gitu. Sekarang mau fine aja, saya cari angin di balkon gitu, lihat tetangga gitu ya. Keringetannya udah benar-benar sama sekali nggak keluar. Saya sempat videonya sampai tangan tuh keringetannya parah banget tuh, wush. Ya parah, itu memang dari kecil sih Mas, seperti minyak dengan air ketika bertemu dengan Bapak, karena saya tidak mengenal dari kecil dengan baik gitu kan. Trauma. Terpendam sampai sekarang, terbawa sampai sekarang. Dan kalau boleh tahu, apakah itu semua udah Mas Santosa lepaskan atau masih disimpan nih perasaan-perasaan emosi itu semua? Apakah itu sudah dilepaskan atau belum, kalau boleh tahu? Saya lepaskan pelan-pelan sih, memang ketika itu ganggu dan menjadi sebuah masalah bagi saya akan cari ujung pangkalnya. Ini masalahnya dari mana nih gitu, ujung pangkalnya di mana nih gitu. Kemudian ini ya direntet. Ini dari sini sih. Udah saya ikhlaskan, saya lepaskan gitu.
akhirnya ya sudah tidak terpikirkan untuk yang hal itu. Kalau yang masalah tentang yang kesehatan, ketakutan kesehatan itu apakah masih ada atau gimana Mas Santosa Amin? Yang masalah kesehatan yang tadi yang Mas Santosa Amin cerita tentang wah saya sampai ngeliat hasil lab aja saya nggak berani. Kalau sekarang itu masih ada atau gimana? Oh enggak, kemarin saya sudah ke dokter dan bahkan terakhir saya menghadapi vonis dokter yang lebih buruk lagi, tapi ya saya tidak perlu berpikir macam-macam lagi. Saya tidak, udah hilang ya. Berarti masalah pikiran macam-macam itu udah hilang permanen juga ya, Mas Santosa Amin ya? Ya bukan permanen sih, tapi memang ada kadang muncul sedikit, tapi kemudian saya lepaskan lagi gitu. Jadi ya udah, saya ketika perasaan itu muncul ya udah, saya coba lepaskan gitu aja. Sebenarnya Mas Santosa ini percaya nggak sih sebenarnya kalau emosi yang negatif itu bisa dilepaskan hanya dalam dengan sebuah tarikan nafas? Awalnya percaya nggak sih sebenarnya? Awalnya tidak, jujur saya tidak. Tapi setelah saya mempraktekkan, ya saya merasa lega, saya happy, saya benar-benar kemarin ketemu beberapa teman, woi, udah happy banget, senyumnya udah lebar banget nih. Pipi udah tembem lagi. Berat saya sudah 62 lagi. Dan aku sudah menghadapi hidup dengan gembira, dengan happy aja gitu. Apa sih yang akhirnya Mas Santosa mau coba Dewati Arti ini dengan tarikan nafas? Apa nih akhirnya yang bikin oke deh percaya, saya cobain deh? Segala sesuatu itu tidak ada yang kebetulan. Tuhan ngasih jalan pada kita itu dengan menghadirkan orang-orang baik, orang-orang pintar, dalam bukan dukun gitu ya, yang sudah kamu upayakan gitu, dan menjadi doa yang terkabul, yaitu dengan mengirimkan orang-orang. Kenapa tidak berani mencoba? Tiba-tiba saya kenal doa, kemudian tiba-tiba saya kenal Bung Reo, kemudian kenapa tidak saya berani coba gitu. Mas Santosa punya pesan nih bagi orang-orang yang masih belum percaya dengan sistem Dewati Arti ini? Setiap kita tuh ya, kalau memendam masalah itu berpengaruh sekali dengan baik kesehatan, baik apa kondisi fisik ataupun psikis kita gitu. Dan itu memang perlu banget dilepaskan, dan metode ini saya rasakan berbeda karena memang tingkat kecepatannya dan kemudahannya untuk bisa menetralisir emosi itu bisa sangat cepat gitu. Jadi kalian kenapa nggak coba gitu? Mas Santosa Amin ini setuju nggak nih bahwa kalau ini sebuah penemuan baru yang layak untuk dapat rekor muri? Buat aku, saya sudah membuktikan sendiri gitu loh. Ini metode yang harus banyak orang kenal, harus banyak orang rasakan, sehingga orang semua bisa menyembuhkan diri sendiri. Kemudian mereka harus bisa membuat diri mereka lebih happy, hidup mereka lebih bahagia, sehingga semua harmoni gitu, berasa harmoni. Dan ya kalaupun mau dicatatkan dalam rekor muri bahwa ini metode baru yang layak untuk menjadikan, sangat layak sih. Tapi kalaupun tidak, aku rasa peran doa di RT ini sudah luar biasa untuk bisa membuat banyak orang melakukan perubahan-perubahan pada diri mereka. Nah, pertanyaan terakhir, apakah informasi yang Mas Santosa sampaikan ini benar adanya tanpa rekayasa? Berani bayar berapa kalau saya harus merekayasa? Saya tulus, ikhlas bahwa ini tanpa rekayasa, dan saya mengalami sendiri, saya melakukan perubahan, mengalami perubahan-perubahan itu sendiri, dan membuktikan sendiri bahwa ini bukan sebuah rekayasa sama sekali. Saya tidak dibayar, saya tidak koneksi, bukan karena koneksi, bukan karena apapun gitu, tapi saya benar-benar karena sudah merasakan bahwa metode ini memang bermanfaat dan bisa melakukan perubahan-perubahan yang baik buat semua orang. Thank you Mas Santosa Amin untuk waktunya. Ya, sukses buat teman-teman semua.